Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pulihkan. Untuk membangunkan Yao Lao kali ini, Xiao Yan tidak hanya harus memeras semua Douqi di dalam tubuhnya sampai benar-benar kosong, tetapi kekuatan spiritualnya juga cukup menderita. Oleh karena itu, masih cukup sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat meskipun fakta bahwa Flame Mantra telah berevolusi menjadi metode Qi kelas D. Namun, beruntung Yao Lao sudah bangun kembali. Dengan penjaga yang aman ini, Xiao Yan tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal lain yang mengganggunya. Oleh karena itu, dia bisa benar-benar rileks dan masuk ke mode pelatihannya untuk memulihkan diri. Tidak perlu lagi khawatir tentang pengaruh sekecil apapun dari dunia luar. Melalui jenis penyembuhan yang tenang ini, yang tidak memiliki gangguan, tubuh kosong Xiao Yan secara bertahap diisi oleh gelombang Douqi yang mengalir masuk. Keletihannya menjadi semakin redup setiap hari. Dari kelihatannya kemajuannya, tubuhnya akan segera sembuh total. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di puncak gunung yang tenang di dalam hutan pegunungan yang hijau dan subur. Tubuhnya stabil seperti batu. Dia tidak membuat gerakan sedikit pun, bahkan membiarkan angin liar menyebabkan jubahnya mengeluarkan suara berkibar. Ada fluktuasi di udara di sekitar pemuda berjubah hitam itu. Gelombang energi alam merembes keluar di sekelilingnya sebelum mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Karena kecepatan energi yang melonjak terlalu ganas, itu akhirnya muncul membentuk pusaran energi di sekitar tubuhnya. Bagian tengah pusaran itu adalah tubuh yang seperti lubang tanpa dasar. Bentuk penyerapan energi ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum momentum ini secara bertahap berkurang. Sesaat kemudian, riak bertahap pusaran energi akhirnya mulai perlahan menyebar. Tubuh tak bergerak pemuda itu bergetar sedikit dengan hamburan pusaran energi. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Xiao Yan membuka kedua matanya. 2 kelompok api hijau tua yang seperti zat melesat keluar dari dalam. Namun, sesaat kemudian, nyala api itu mengeluarkan suara, suo, dan menyusut kembali ke matanya sebelum cahayanya dengan cepat memudar. Udara keruh yang telah ditekan di dadanya mengikuti gulungan tenggorokannya, dan akhirnya dihembuskan oleh Xiao Yan. Lapisan kilau seperti giok samar muncul di wajah Xiao Yan saat udara keruh ini dihembuskan. Kelelahan yang tersembunyi di antara alisnya selama beberapa hari terakhir ini juga telah benar-benar lenyap saat ini. Xiao Yan mengepalkan tangannya perlahan tapi erat. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar membentuk senyuman. Melalui hampir 7 hari penyembuhan ini, dia akhirnya benar-benar pulih dari kelelahan Douqi di dalam tubuhnya serta pukulan yang diterima jiwanya. Apalagi, dia telah menuai pahala yang tidak terduga. Tepat sebelum dia berhenti lebih awal, Xiao Yan jelas merasakan perasaan samar Douqi di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia masih berada di puncak kelas doang, setiap level memiliki perbedaan antara level atas dan bawah. Itu seperti botol air dengan skala level. Meskipun air di dalamnya telah mencapai tingkat tanda tertentu, masih ada jarak yang cukup besar antara tanda ini dan tanda berikutnya di atas. Douqi yang semakin kuat seperti air yang berulang kali naik. Cepat atau lambat, nilai itu akan meningkat ke nilai yang lebih tinggi. Pada saat itu, itulah saat Xiao Yan menerobos ke kelas Dou Huang. Karena melonjaknya kekuatannya di masa lalu dan Xiao Yan jatuh ke kondisi hampir mati selama 2 tahun, dia mengalami kesulitan mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dengan sempurna setelah dia terbangun. Oleh karena itu, Xiao Yan tampaknya telah memasuki jalan buntu selama ini. Sulit bagi kekuatannya untuk bangkit meski sedikit terlepas dari bagaimana dia berlatih. Namun, setelah 2 bulan terakhir ini di mana dia telah sepenuhnya menggunakan semua Douqi di dalam tubuhnya,
kontrol dan keakraban yang dimiliki Xiao Yan atas kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat pesat. Karena inilah dia merasa bahwa kekuatannya telah meningkat sekarang karena dia telah sepenuhnya pulih dan memulihkan kekuatannya. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan di masa lalu. Namun, begitu itu muncul, itu berarti Xiao Yan saat ini sudah mulai mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan telah mencapai kualifikasi untuk kekuatannya terus meningkat. Xiao Yan juga dengan jelas memahami hal ini di dalam hatinya. Alasan inilah yang menyebabkan dia merasakan kegembiraan seperti itu ketika dia merasakan kekuatannya meningkat. Xiao Yan berdiri dari batu besar. Dia memandangi lautan pohon yang menyebar ke tepi pandangannya dari sudut pandang yang tinggi. Dengan sedikit senyum, tangannya biasanya membentuk segel aneh yang sangat familiar dan segera mendorongnya ke depan dengan lembut. Segel tangan didorong ke depan dan terbawa angin. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak akan menggunakan Open Mountain Seal secara acak karena terlalu banyak kelelahan dari doukinya untuk melakukannya. Karenanya, segel gunung terbuka, ini tidak menghasilkan aktivitas apapun. Meskipun tidak menggunakan douki, udara masih dengan lembut berdesir dimanapun segel tangan itu lewat. Meskipun riaknya sangat kecil, itu diaduk dengan sepenuhnya mengandalkan segel tangan misterius. Meskipun aku telah berlatih Open Mountain Seal, ini untuk waktu yang lama, aku masih hampir tidak bisa memahaminya. Sungguh layak menjadi teknik do tingkat tinggi di kelas. Seseorang menghadapi banyak kesulitan dalam mempraktikkannya. Xiao Yan perlahan membuka segel tangannya, dan cahaya berwarna perak samar tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya bergetar, dan bayangan tetap berada di tempat aslinya. Tubuhnya diam-diam melayang ke langit dengan cara seperti hantu. Misteri, gerakan 3000 petir, sedemikian rupa sehingga Xiao Yan benar-benar dapat berhenti sejenak di langit bahkan tanpa dukungan sepasang sayap douki. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit. Sepasang sayap hijau giok yang indah melesat keluar dari punggung Xiao Yan. Dia mengepakkannya dengan lembut dan menstabilkan tubuhnya yang turun. Gerakan 3000 petir, saat ini seharusnya sudah mencapai tingkat kedua, tingkat petir instan. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan bisa memasuki level terakhir, 3000 petir. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan mempelajari benang kilat yang berkedip di bawah kakinya sebelum dia menghela nafas dan berbicara. Dia benar-benar merindukan level di mana dia mendapatkan kecepatan menakutkan yang disebutkan Yao Lao setelah penguasaan penuh dari gerakan 3000 petir. Keke, teman kecil, apakah kamu akhirnya memulihkan kekuatanmu? Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan sedang merenung. Suara angin yang deras segera terdengar saat sosok manusia yang agak ilusi muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia menghadapi Yao Lao yang tersenyum di depannya. Sepertinya kamu tidak hanya sembuh total dari lukamu, tapi kekuatanmu juga meningkat. Yao Lao mengangkat alisnya saat dia mengamati cahaya kecil yang tersembunyi di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia berbicara dengan cara yang agak terkejut. Saat ini, dia sudah tahu tentang situasi di mana kekuatan Xiao Yan melonjak ketika dia di bawah tanah. Oleh karena itu, dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan membiarkan kekuatannya meningkat sekali lagi dalam waktu yang singkat. Sudah beberapa bulan sejak saya meninggalkan menara penyulingan ki langit yang berkobar. Akankah saya memiliki kualifikasi untuk kembali ke Kekaisaran Magia jika saya masih tidak dapat mengendalikan kekuatan saya sendiri? Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Kekaisaran ya, Keke, sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, kita telah jauh dari kekaisaran itu selama lebih dari 3 tahun. Yao Lao tertawa pelan. Benar, 3 tahun. Xiao Yan tersenyum tipis. Dalam 3 tahun pertama, dia menerima penghinaan dari Nalan Yanran yang memutuskan pertunangan. Dalam 3 tahun kedua, dia dikejar oleh Misty Cloud Sect sampai dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya,
dan terpaksa melarikan diri dari kekaisaran dengan cara yang menyedihkan. Namun, dia sudah membayar seluruh penghinaan dari 3 tahun pertama. Yang kedua ini mungkin tidak akan lama. Kapan kamu berencana untuk kembali? Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menantang Misty Cloud Sect. Tatapan Yao Lao dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia mengamati pria muda di depannya. Dia merasa ingin menangis di dalam hatinya. Dia mengingat pemuda saat itu yang harus selalu meminjam kekuatannya untuk berbaur dengan eselon atas kekaisaran Jia Ma. Sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan seseorang yang kuat. 2 jenis, api surgawi, metode Qi kelas D, dan berbagai jenis teknik Do yang mendalam di sisinya. Kekaisaran Jia Ma tidak bisa lagi menahannya? Segera. Saya bisa pergi setelah saya menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab dengan lembut, saat ini, saya juga memiliki kekuatan dalam wilayah sudut hitam. Kali ini, saya akan membawa kembali cukup banyak ahli. Sekte Misty Cloud memiliki banyak orang kuat. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan pengumpulan yang cukup kuat di dalam kekaisaran Jia. Jika aku kembali sendirian, akan sulit bagi tinjuku untuk mengalahkan 4 tangan. Tidak apa-apa jika aku sendiri. Jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya bisa berbalik dan lari. Namun, anggota klan Xiao yang tersisa di kekaisaran Jia Ma tidak bisa. Karenanya, tidak boleh ada kecelakaan kali ini. Yao Lao mengamati pemuda yang tersenyum di depannya dengan heran. Sesaat kemudian, dia menepuk kepala yang terakhir dan berbicara dengan suara senang, anak kecil memang sudah dewasa. Anda bukan lagi anak yang impulsif seperti dulu. Anda sekarang benar-benar dapat mengumpulkan pemikiran yang begitu dalam tentang seluruh situasi. Saat itu, Xiao Yan menjadi marah karena ayahnya menghilang. Dia tanpa perasaan menyerbu ke sekte awan berkabut sekali lagi dan membunuh tetua pertama Yun Leng, yang merupakan satu-satunya yang tahu di mana ayahnya berada. Tidak hanya dia akhirnya benar-benar kehilangan jejak ayahnya yang hilang, tetapi dia juga menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak benar-benar hancur dan hancur sejauh mereka sekarang menjadi musuh bebuyutan. Ini memang agak sembrono. Dibandingkan dengan dirinya saat itu, tidak hanya kekuatan Xiao Yan saat ini berkembang pesat, tetapi karakternya juga menjadi jauh lebih dewasa dan keren. Dalam 3 tahun, pemuda saat itu telah berubah menjadi orang kuat yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Guru, terima kasih banyak atas apa yang terjadi di masa lalu. Xiao Yan juga agak malu menghadapi kata-kata Yao Lao. Sekarang dia mengingat apa yang terjadi saat itu, dia memang telah melakukan banyak tindakan sembrono. Yao Lao tidak hanya tidak mencoba membujuknya, tapi malah menemaninya saat dia mengamuk. Sekarang dia memikirkannya, Xiao Yan tidak memiliki apa-apa selain rasa terima kasih di dalam hatinya terhadap guru ini yang telah melakukan tugasnya dengan kemampuan terbaiknya. Brat, kenapa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang? Bisakah seorang muda disebut orang muda jika dia tidak impulsif dan sembrono? Yao Lao menepuk pundak Xiao Yan dan memarahi sambil tersenyum. Xiao Yan juga sedikit tersenyum saat dihadapkan pada senyum lega dan bahagia Yao Lao. Dia perlahan berbalik dan mengarahkan pandangannya ke utara yang jauh. Ada sebuah kerajaan ribuan kilometer ke arah itu yang disebut Kekaisaran Jia Ma. Di dalamnya ada sekte yang disebut Misty Cloud Sect. Misty Cloud Sect, tunggu saja. Sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Senyuman samar dan dingin terbentuk di wajah tampan pemuda itu saat sinar matahari merah dari matahari terbenam mendarat di atasnya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.